Coba bayangin deh, ada sebuah peta kuno. Tapi peta ini bukan buat temuin harta karun atau benua yang hilang. Peta ini dibuat untuk menjelajahi dunia yang paling rumit, yaitu pikiran kita sendiri. Peta ini digambar lebih dari 1000 tahun yang lalu, oleh seorang jenius yang karyanya di bidang kedokteran itu mengubah dunia. Tapi anehnya petanya tentang jiwa kita justru hampir terlupakan. Nah hari ini, kita akan buka lagi peta itu. Coba deh, berhenti sejenak dan pikirin ini. Gimana caranya cahaya yang masuk ke mata Anda itu bisa berubah jadi sebuah ide? Atau suara jadi sebuah kenangan? Apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam kepala kita? Ini pertanyaan yang udah menghantui para pemikir selama ribuan tahun. Dan kita akan melihat salah satu jawaban paling awal yang luar biasa sistematis. Oke, sebelum kita bongkar ide-ide keren dari Ibnu Sina, kita perlu mundur sedikit ya, biar kita paham betapa revolusionernya pemikiran dia. Yuk kita lihat dulu gimana sih orang-orang zaman dulu memahami pikiran jauh sebelum ada istilah psikologi. Jadi, dulu itu pikiran manusia atau yang sering disebut jiwa, wah itu misteri banget. Bener-bener kayak teka-teki raksasa. Ada banyak banget spekulasi, baik dari sisi filosofis maupun agama. Tapi, belum ada yang benar-benar mencoba membedahnya secara logis, secara terstruktur. Kayak halaman kosong aja gitu, yang nunggu buat ditulisin. Nah, di tengah-tengah halaman kosong itulah, muncullah seorang tokoh yang luar biasa, yang siap memegang pena. Dia bukan cuma seorang filsuf yang kerjaannya merenung di Menara Gading, bukan. Dia juga seorang dokter yang langsung mengamati pasien. Yuk kita kenalan sama sang filsuf dokter ini. Jadi siapa sih Ibnu Sina ini? Atau kalau di dunia barat dia lebih dikenal sebagai Avicenna. Dia itu bukan cuma orang pinter biasa loh, dia itu seorang polimat sejati. Bayangin aja, bukunya The Canon of Medicine itu jadi buku wajib kedokteran di Eropa selama ratusan tahun. Tapi di saat yang sama, dia juga seorang filsuf besar yang karyanya membentuk cara dunia berpikir. Nah, kombinasi langka antara dokter dan filsuf inilah yang ngasih dia kunci unik buat ngebuka rahasia pikiran manusia. Dan kutipan ini adalah inti dari semuanya. Ini bukan sekedar kata-kata bijak loh. Ini resep medis dari dia. Jauh sebelum kita kenal istilah kayak psikosomatis, Ibnu Sina udah mempraktekannya. Dia tahu banget kalau merawat jiwa itu adalah langkah pertama buat menyembuhkan tubuh. Sebuah ide yang, radikal banget buat zamannya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian dagingnya. Siap-siap ya. Ini nih, inti dari teorinya. Upaya luar biasanya buat menciptakan sebuah peta yang terstruktur dari dunia batin kita. Ini bagian yang paling bikin saya penasaran. Oke, pertama-tama ada satu kata kunci yang harus kita pegang, an-nafs. Waktu Ibnu Sina ngomongin an-nafs, dia itu nggak cuma merujuk ke roh atau jiwa dalam pengertian spiritual. Bukan. An-nafs itu adalah keseluruhan sistem psikis kita. Anggap aja kayak sistem operasi yang ngejalanin semua yang ada di dalam diri kita, mulai dari detak jantung sampai pemikiran yang paling rumit sekalipun. Nah, yang keren, Ibn Sina ngebagi sistem operasi ini jadi 3 level yang elegan banget. Di tingkat paling dasar, ada jiwa vegetatif. Ini fungsi-fungsi dasar kehidupan, kayak tumbuh, makan, berkembang biak, yang kita juga punya bareng tumbuhan. Di atasnya ada jiwa hewani yang ngasih kita kemampuan buat merasa, bergerak, dan punya keinginan, mirip sama hewan. Tapi di puncaknya, nah ini yang spesial buat manusia, ada jiwa rasional. Ini yang bikin kita bisa bernalar, berpikir abstrak, dan ngerti makna. Ibnu Sina ini kan ngikutin Aristoteles ya, dia hormat banget. Tapi dia nggak berhenti di situ. Aristoteles fokusnya ke 5 indera eksternal, penglihatan, pendengaran, dan kawan-kawannya. Nah, Ibnu Sina nanya, oke, terus abis informasi itu masuk ke dalam, diapain? Disinilah inovasinya yang brilian. Dia mengajukan ide adanya 5 indera internal yang kerja di dalam otak kita buat ngolah semua data itu. Dan disinilah kita bakal bener-bener takjub. Lihat deh tabel ini. Ini tuh kayak cetak biru atau blueprintnya komputer modern tapi dibikin 1000 tahun yang lalu. Akal sehat itu ibarat CPU-nya yang nyatuin semua data. Imajinasi itu kayak image cache yang nyimpen gambar sementara. Memori jelas itu hard drive-nya. Bahkan ada yang namanya estimasi, semacam program analisis yang secara insting langsung nilai apakah sesuatu itu bahaya atau enggak buat kita. Ini ilmu kognitif kuno. Luar biasa kan? Oke, jadi mungkin ada yang nanya, terus kenapa kita harus peduli sama teori yang umurnya 1000 tahun? Nah, ini dia jawabannya. Mari kita coba lacak warisannya yang abadi dan lihat di mana jejak kakinya masih bisa kita temukan sampai hari ini. Garis waktu ini nunjukin betapa telatnya dunia buat ngejar pemikiran Ibnu Sina. Idenya tentang pikiran yang bisa mempengaruhi tubuh itu dia tulis sekitar tahun 1025. Tapi, dunia kedokteran barat baru secara resmi mengakui hal yang sama dengan nama psikosomatis hampir 1000 tahun kemudian, di abad ke-20. Dia itu bukan cuma ngelampauin zamannya, dia kayaknya salah abad deh.
Jadi, kesimpulannya sederhana banget. Setiap kali kita ngobrolin psikologi modern, ilmu kognitif, atau bahkan hubungan antara stres dan penyakit, sadar atau nggak sadar, kita itu lagi berjalan di atas fondasi yang udah diletakkan oleh Ibnu Sina. Benang-benang pemikirannya itu udah terjalin rapi di dalam DNA ilmu pengetahuan modern tentang pikiran. Nah, semua ini ngebawa kita ke satu pemikiran terakhir. Peta pikiran dari Ibnu Sina ini jadi pengingat buat kita kalau kebijaksanaan itu seringkali nggak lekang oleh waktu. Ini bikin kita jadi bertanya-tanya, pengetahuan kuno apa lagi ya yang mungkin tersembunyi di depan mata, yang sebenarnya masih memegang kunci buat memahami diri kita dan dunia kita saat ini. Nah, itu sesuatu yang kayaknya seru buat kita renungkan bareng-bareng.